Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam, Pak. Eh, Apa kabar hari ini Bu Putri? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Eh, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Fitri sebelumnya sudah mau berbagi bersama pada siang ini. Eh, kita ngobrol nggak lama nih Bu, mungkin lebih kurang 15 menit ya Bu. Eh, apa nih yang mau Ibu omongin siang ini Bu? Eh, Begini, Pak, selama ini saya merasa murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Pak. Mereka terlihat tidak serius dalam mengikuti pembelajaran di kelas, Pak. Jadi begitu, Pak, yang saya rasakan sekarang. Oh gitu ya Bu. Jadi ini kita omongin masalah murid Ibu Fitri Ya, yang kurang antusias dan tidak serius dalam belajar ya. iya, Pak, betul, Pak. Eh, Baik Bu, kita punya waktu sedikit nih Bu dalam percakapan ini. Jadi Ya. menurut Ibu Fitri, apa yang mau Ibu dapatkan dari obrolan kita siang ini? Saya ingin mendapatkan pencerahan atau solusi dari Bapak. Ya, mungkin Bapak bisa bantu saya. Jadi menurut uh, Bapak, bagaimana nanti solusinya saya dalam mengajar dalam kelas itu supaya murid saya itu antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Pak. Oh iya, iya, iya Bu. Berarti Ibu ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya agar siswa itu dapat belajar dengan serius dan penuh antusias dalam mengikuti pembelajaran. Benar seperti itu ya? Ya, Pak, benar, Pak. Baik Bu Fitri, sekarang kita akan berbicara tentang antusias siswa dalam dalam apa namanya belajar itu. Ya. Menurut Ibu Fitri, bagaimana sih idealnya siswa yang antusias dalam belajar itu? Kalau menurut saya, Pak ya, siswa yang antusias dalam belajar, idealnya mereka mengikuti pembelajaran dengan semangat pastinya, Pak ya, dan serius, konsentrasi, dan betah di kelas, dan selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Itu menurut saya, Pak. Oh ya, begitu Bu ya. Berarti siswa yang konsentrasi, yang sering belajar itu yang mengerjakan Ya, tugas tepat waktu, kemudian mengikuti betah di kelas, tinggal ya, di kelasnya betah ya di kelas ya. ya. Menurut Ibu Fitri ini, hal apa saja yang membuat apa namanya murid-murid Ibu Fitri kurang antusiasnya dalam pembelajaran misalnya? Kalau saya ingat sih Pak, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah yang pertama Pak ya, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan bagi murid saya Pak. Mungkin terlalu menonton, saya terlalu dominan untuk berbicara mungkin dalam kelas Pak ya, dan bercerita di depan murid-murid saya. Mungkin saya lebih banyak menggunakan metode ceramah itu Pak ya. Yang kedua, saya mungkin Pak tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat yang atau aktif berbicara dalam kelas Pak ya. Atau bisa jadi aktif dalam pembelajaran ya, bukan muridnya yang aktif mungkin Pak ya, mungkin lebih saya yang aktifnya. Uh, Habis itu mungkin juga saya tidak menggunakan media pembelajaran yang disukai siswa saya mungkin Pak. Oh ya, begitu ya. Kira-kira apa saja ya yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya Pak ya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik pasti ya Pak ya, tidak menonton aja, tidak bosan dan diselingi oleh permainan Mas ya Pak. Jadi murid itu lebih antusias untuk belajar mungkin Pak dalam kelas kalau pembelajaran itu asyik dalam kelas ataupun banyak ada permainan dalam pembelajaran gitu Pak ya. Luar biasa Bu. Saya sependapat dengan Ibu. Ya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asyik, asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya Pak, pembelajaran yang pertama itu harus pembelajaran itu harus berpusat pada murid pasti ya Pak ya. Betul. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Maksudnya dalam pembelajaran mungkin kita buat model game gitu Pak ya. Jadi siswanya lebih aktif ya, lebih antusias lagi untuk belajar.
Dan bisa jadi bisa juga menggunakan media-media pembelajaran yang lain yang lebih interaktif, Pak. Iya, ya, luar biasa Ibu. Terus Ibu, lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias pengumpulan tugas oleh siswa? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak mungkin Pak ya, dan berisi banyak pertanyaan, sehingga membuat murid saya itu bosan dalam mengerjakan tugasnya. Tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan mungkin Pak. Mungkin cuman saya tidak melihat, saya mungkin ada yang audio visual, ada yang visual, ada yang kinestetik. Mungkin itu Pak yang membuat saya tidak semua dalam kelas itu antusias untuk belajar. Oh gitu ya, berarti mungkin pembelajaran kita di pikiran siswa kurang apa namanya kurang menarik misalnya, Iya, misalnya kurang begitu menarik. ya. Kalau boleh tahu Ibu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Ibu? Saya biasanya Pak menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan aja Pak. Oh ya. Eh, Kira-kira ini Bu, adakah kira-kira sumber belajar selain buku teks yang Ibu bisa gunakan? Saya pikir banyak sih Pak ya, sumber belajar kan bisa kita ambil dari video YouTube, ya Pak ya, dari artikel blog, atau tulisan ilmiah di internet. Bisa juga Pak kita menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang Pak, contohnya seperti TikTok, IG Pak ya, apalagi TikTok sekarang anak-anak zaman now itu lagi sangat tren dengan TikTok. Mungkin dengan kita menggunakan aplikasi TikTok, anak-anak lebih senang mungkin Pak ya. Iya, iya. Nah, tapi betul sekali pendapat Ibu. Saya sangat setuju. Saya yakin sekali Ibu, bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Ibu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Ibu untuk kedepannya? Uh, Rencana saya Pak ya, yang pertama saya harus merancang pembelajaran yang membuat siswa saya itu lebih aktif atau yang mengasyikkan bagi siswa dalam kelas, dalam belajar Pak ya. Dan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti tadi Pak, video di YouTube, TikTok, jangan hanya menggunakan buku yang ada di pustaka aja ataupun buku pegangan guru aja. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak buat siswa Pak, supaya siswanya tidak bosan mengerjakan tugas-tugas. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya Pak, supaya mereka lebih senang mengerjakan tugasnya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak, sehingga murid mengerjakan tugasnya misalnya menggunakan bentuk drama, bisa dengan bentuk lagu Pak, bisa dengan puisi, pantun, ataupun semacam laporan digital gitu Pak. Oh ya, luar biasa, bagus sekali rencana Ibu. Ya. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Terus apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah disampaikan tadi Ibu? Saya berkomitmen Pak untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan menggunakan banyak sumber belajar dan eksplorasi materi sehingga murid-murid saya akan menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan dari gurunya. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Dan saya juga akan menggunakan media yang beragam agar menarik perhatian siswa saya dalam kelas saat proses belajar mengajar, Pak. Wah, bagus sekali itu Bu. Saya sangat apa namanya setuju dengan apa namanya Ya, apa namanya komitmen Ibu. ya baik. Kemudian saya sangat mendukung itu. Mudah-mudahan semua belajar berjalan secara lancar dan sesuai harapan ya Ibu. Ya. Uh, jadi kalau menurut Ibu kapan kira-kira bisa dilaksanakan rencana tadi Ibu? Insya Allah Pak ya minggu depan ataupun dalam minggu ini saya akan terapkan Pak supaya murid saya akan antusias untuk belajar, saya pun lebih semangat untuk mengajar Pak.
Oke, dalam penerapannya nanti mungkin Ibu membutuhkan bantuan agar kegiatan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ya, Pak. Jadi menurut Ibu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk membantu kegiatan ini, Ibu? Siapa Pak ya? Oh iya Pak, ada Ibu Ana Pak, itu rekan sejawat saya. Nanti saya minta bantuan sama beliau karena beliau pun banyak pengalaman dalam proses mengajar Pak. Oh ya, baik Bu, luar biasa Ibu. Semoga rencana ini Bu dapat berjalan dengan lancar, tentu ya, tanpa hambatan dalam ke depan seperti itu. Ya Pak. Oh ya Ibu, kita sudah di penghujung sesi ini Bu. Ya. Menurut Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan sesi ini Bu? Banyak sekali Pak ya yang saya dapatkan dari sesi ini. Sudah ada solusinya Pak ya dari Bapak tadi setelah ada sesi ini saya mendapatkan solusi bagaimana saya bisa nanti membuat siswa saya dalam kelas supaya dia antusias untuk belajar. Dan saya juga sudah mendapatkan solusi jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi, Pak, untuk mendorong siswa agar antusias dalam pembelajaran. Tadi, Pak, ya, berkat ada sesi ini. Saya akan menggunakan media belajar yang beragam, Pak. Seperti tadi, saya akan membuat kuis dalam bentuk game atau membuat speaking lainnya. Dan menggunakan media-media pembelajaran yang menyenangkan murid lah Pak ya. Jadi Pak, terima kasih banyak Pak Munawar atas waktunya untuk sharing bersama saya. Mudah-mudahan Pak kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita Pak ya. Amin. Amin, amin. Ya, oke. Ya. Sama-sama Bu. Terima kasih juga untuk Ibu setelah mau berbagi bersama. Ya Pak. Hanya sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.